Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mimin Bill Story ini ya. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Mafia. Dan tidak bosan Mimin mengingatkan kepada kalian semua bahwasannya di channel ini Mimin upload 2 cerita. Yang pertama di sesi siang dan yang kedua di sesi malam. Jadi kalau untuk cerita Mafia kalian bisa tonton di sesi malam. Dan untuk yang mencintai guruku kalian bisa lihat di sesi siang. Kalian tonton aja deh semuanya karena cukup lumayan seru. Dan cek juga playlistnya supaya kalian gak ketinggalan bab sebelumnya atau bab selanjutnya. Bab 21, kau yang melakukannya, tanya Alex. Mereka semua berada di kamar Alex, duduk di sofa dan menginterogasi Lolita. Lolita menundukkan kepalanya dan memilin kedua tangannya pura-pura ketakutan. Aku tidak melakukannya, Lolita menjawab polos. Bohong, jelas-jelas dia yang buat aku terluka. Kakiku jadi tekilir dan kulitku memerah gara-gara wanita itu, ngaku saja. Jal asteris ang, Serena yang sedang berbaring di kasur Alex dan berteriak dari kejauhan. Tadi dokter sudah memeriksanya, Serena hanya perlu istirahat selama beberapa hari. Kakinya terkilir sudah digips dan mengenai kulitnya yang memerah memang Lolita lah yang melakukannya, tapi tidak mengaku. Ketika di kamar mandi, Lolita menyiram Serena menggunakan air shower yang sedikit panas. Siapa sangka baru saja ia melakukannya, Serena langsung berteriak dan terpeleset di lantai. Bertepatan dengan itu, Alex datang dan menyaksikan semuanya. Aku tidak melakukannya, dia terpeleset sendin. Lolita masih menyangkal dengan wajah polos. Sekarang bagaimana bos? Kali ini John yang berbicara. Serena sudah tidak bisa ikut ke pesta itu lagi. Bawa yang lainnya, jawab Alex. Tidak Alex, aku masih bisa ikut. Tentu saya Serena tidak akan membuang kesempatan emas ini untuk berdekatan dengan Alex. Apalagi pesta itu sangat besar. Jangan menyusahkanku, balas Alex dingin. Diam-diam Lolita tersenyum senang. Rasakan, tapi bos, jika kita membawa wanita lain hanya akan memakan waktu, sedangkan pesta itu dimulai 1 jam lagi, jelas John mengingatkan. Kalau begitu, saya yang ikut. Mendadak Lolita menawarkan diri, semua orang menatapnya. Tidak, kau tidak boleh ikut, Alex. Jika kau membawa dia, aku benar-benar tidak terima. Serena benar-benar kesal. Oh, jadi ini tujuanmu melukai Serena? Alex memang curiga dari awal, apalagi sikap Lolita yang berubah sok polos seperti ini. Lolita masih mengelak. Aku sudah mengatakannya, Serena jatuh karena dirinya sendiri. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Sudahlah, aku tidak butuh kebohonganmu. John pergi dan bawa 1 wanita lagi ke hadapanku. Alex segera memotong perkataan. Lolita, sial. Sulit sekali membujuk pria kriminal ini. Lolita menggerutu dalam hati. Baiklah, setuju John, lalu bangkit dari sofa. Tidak bisa dibiarkan, pokoknya Lolita harus ikut ke pesta itu bagaimanapun caranya. Oke, aku mengaku aku yang membuat Serena terluka, tapi aku hanya menyiramnya dengan air hangat, selebihnya dia yang melukai dirinya sendiri, walaupun sudah mengaku tapi tetap saja Lolita membela dirinya. Bos, biarkan saja Nona Lolita ikut. Itu sangat membantu nanti, di sana John menyarankan. Yah, aku janji tidak akan membuat masalah. Lolita menimpali juga dengan semangat. Jangan dengarkan wanita ular itu Alex, Serena menyela dan mempengaruhi Alex. Lolita langsung menatap tajam pada Serena. Wanita itu ikut campur saja bisanya, awas saja ia akan memberi pelajaran pada wanita itu. Permisi bos. Terlihat John meminta izin untuk menjawab telepon saat ponselnya berbunyi. Alex mengangguk dan John berbalik badan untuk menerima panggilan. Dari ekspresinya, John sangat serius. Beberapa kali anak buah Alex itu mengerutkan kening lalu mengatakan liyah sebelum menutup panggilan teleponnya lagi. Bos, ada sesuatu yang harus aku katakan. John meminta Alex berbicara berdua. Alex mengangguk dan meninggalkan Lolita dan Serena di kamar. Lolita yang berada di sana menggerutu, susah sekali membujuk Alex. Lihat saja kau tidak akan menang,
Alex tidak akan membawamu pergi ke pesta itu, sinis Serena yang langsung membuat Lolita marah. Oh ya, kita lihat saja nanti, jawab Lolita angkuh. Bertepatan dengan itu, John masuk ke kamar dan menagatakan sesuatu yang membuat Lolita bahagia. Nona, kau boleh ikut dan bos memintamu untuk segera berpakaian karena kita akan berangkat sekarang juga, jelas John di depan pintu. Serena tidak terima. John, apa yang kau katakan? Dia tidak boleh ikut, teriak Serena marah. Tenang saja Serena, aku yang akan menggantikanmu, ucap Lolita bergurau, mengambil gaun berwarna merah itu di samping ranjang Serena. Lolita makin tersenyum senang melihat wajah wanita itu memerah. Selamat ditinggal Nona Serena. Setelah mengatakan itu, Lolita pergi dari kamar Alex bersama John. Mereka masuk ke dalam mobil. Lolita berada di samping Alex. Wanita itu tampak senang saat ia menyetujui usul John untuk membawanya. Ingat, jika kau membuat masalah di pesta itu, aku akan membunuhmu, ancam Alex benar-benar serius. Lolita tampak memutar bola matanya jengah. Apakah tidak ada kata lain selain membunuh? Kenapa sih, setiap bertemu denganku, kau selalu saja mengatakan hal itu, omel Lolita malas. Jika kau tidak mau mendengarku, kita kembali ke rumah. Alex sedang serius tapi Lolita malah menggapi santal. Sekalan saja ia mengancam wanita itu. Astaga, kau ini, baiklah. Aku akan diam di sana dan terus di sampingmu. Puas, final Lolita kesal. Bagus, balas Alex singkat. Kemudian Alex membuka ponselnya, langsung mendapatkan kiriman foto dari anak buahnya. Di foto itu terdapat sosok pria paruh baya yang sedang berbincang dengan Dalton di tempat tersembunyi di sebuah pesta. Dalton adalah pemilik bar sekaligus pemilik perusahaan bir di Italia. Mereka sering melakukan transaksi obat terlarang. Alex sudah menganggap pria itu sahabatnya. Tapi siapa sangka Dalton ternyata bekerja sama dengan musuh bebuyutannya. Derek. Mereka merencanakan pembunuhannya, membakar markasnya dan menusuk perut Alex. Saat itu Alex belum tahu siapa penyerangan di balik semua itu, tapi dengan segala koneksinya, ia akhirnya tahu bahwa Dalton dan Dereklah dalang dari rencana busuk itu. Kau tidak mau turun? Suara merdu dari Lolita membangunkan Alex dari lamunannya. Memandang keluar, Alex menyadari mereka telah sampai di tempat pesta. Langsung saja Alex turun dari mobil. Lihat Lolita juga melakukan hal yang sama. Tunggu dulu. Saat Alex ingin masuk ke dalam, mendadak Lolita menghentikannya. Bukankah kita adalah pasangan pesta? Lolita bertanya. Kalau kita pasangan, kita harusnya seperti ini. Lolita memasukkan tangannya di gandengan Alex. Jangan salah paham, aku sedang membantumu. Kau sedang melakukan misi kejahatan kan? Diberi pertanyaan seperti itu membuat Alex diam. Daripada wanita itu semakin bertanya banyak, lebih baiklah pergi. Hei, astaga, kau bisa pelan-pelan tidak? Aku menggunakan gaun kalau kau lupa. Selamat atas kemajuan perusahaanmu Dalton. Alex menyalami pria yang seumuran dengannya itu. Jika mengingat pengkhianatan Dalton padanya, membuat Alex rasanya ingin membunuh pria itu segera. Tapi tidak, belum saatnya. Lah akan memainkan taktik sehingga bukan Dalton saya yang tak bunuh. Dan tua bangka itu juga akan masuk pelengkapnya nanti. Aku mempunyai hadiah untukmu. Alex mengkode John untuk membawakan kadonya. Tak lama kemudian John datang bersama seorang wanita. John menyerahkan wanita itu pada mereka. Aku dengar orang Israel suka wanita Italia yang seksi. Mereka sering mengoleksi dan dijadikan pemuas nafsunya. Karena itulah aku berikan wanita ini padamu. Dia masih perawan, jadi kau akan puas menikmatinya. Jelas Alex panjang lebar. Tiba-tiba Dalton tertawa renyah. Kau tahu aku menyukai wanita Itali. Mereka cantik dan seksi. Tapi aku sedang tidak bernafsu pada mereka. Tapi jika boleh, aku ingin wanita di sampingmu. Mendadak Dalton memandang Lolita. Alex juga memandang Lolita yang berada di gandengannya. Wanita itu tampak terkejut saat mengetahui arah pembicaraan mereka. Baiklah, apa yang kau lakukan? Lolita langsung marah. Namun Alex tampak tidak peduli. Menjual Lolita sama saja seperti menjual satu biji kacang. Wanita itu mudah dan tidak berat untuk dijual. Baiklah,
Kita sepakat. Dalton mengulurkan tangannya. Yah, Alex langsung menerima uluran tangan itu. Setelah pesta selesai, Alex benar-benar menyerahkan Lolita pada Dalton. Mereka berpisah di depan rumah besar milik Dalton itu. Aku akan jaga baik-baik hadiah darimu, kata Dalton. Yah, sebaiknya kau jaga, karena aku akan kembali dan melihatnya lagi, ucap Alex menimpai. Sudah cukup, siapa bilang aku akan pergi dengan kalian? Hei, pria kriminal, katakan pada mereka aku tidak akan ikut dengan mereka. Lolita berusaha memberontak dari kedua anak buah Dalton. Alex terlihat tidak menggubris. Aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Alex masuk ke dalam mobil tanpa melihat Lolita lagi. Hei pria kriminal, jangan pergi. Alex, Alex, Alex. Sampai mobil itu pergi, Lolita terus berteriak. Sudahlah sayang, kau tidak perlu sedih. Alex pergi. Kau masih bisa bersenang-senang denganku kok. Dalton tiba-tiba mengusap dagu Lolita. Lolita yang tidak terima menjauhkan dagunya dari tangan pria itu. Dalam mimpimu saja, pria baji asterisngan, umpat Lolita dengan mata nyalang. Ternyata bosku benar, kau itu unik. Andai bukan bosku yang menginginkanmu, sudah aku makan kau saat ini. Tawa renyah dari Dalton terdengar. Bawa dia. Setelah itu Dalton pergi dan Lolita pun ikut diseret oleh kedua anak buahnya. Lepaskan aku, bajingan memang Alex. Bagaimana bisa pria itu berpikir untuk menjualnya kepada mereka? Setelah menyiksanya, apa Alex belum cukup menjadinya bahan dagangannya?